Jadi kita tidak bisa apa, dengan kacamata sekarang kemudian mengatakan Mojopahit itu kafir, anti Islam. Loh, enggak. Ini Cebunga itu contohnya, dia dididik mulai kecil, lahir di sini, mulai kecil di sini, Muslim dia. Dan kemudian diberi bekal untuk merebut kekuasaan di negeri Campak sana. Nah itulah kemudian kira-kira 7 tahun lah setelah kedatangan Cheng Ho yang terakhir, itu baru ada rombongan dari negeri Campak yang datang ke sini. Ya, itu yang belakangan kita kenal dengan Sunan Ampel dan Sunan Gresik. Yang nanti bentuk Wali Songo. Iya, bentuk Wali Songo itu datang ke sini dari Campak. Nah, itu awal-awal apa, penyebaran Islam yang saya kira dengan tempo sangat cepat itu mengubah ini apa, peta penduduk Nusantara. Dari yang sebelumnya bukan Islam, tiba-tiba mayoritas. Itu baru kita temukan catatan-catatan itu setelah masa Wali Songo. Kedatangannya itu memang untuk berdakwah atau seperti apa? Ada juga yang begitu, tapi apa, sejauh yang bisa kita apa, pelacak datanya. Jadi begini, Kertanegara itu menyatukan Nusantara. Ya, pada Raja terakhir Singosari. Ya. Raja terakhir Singosari. Nah, di dalam usaha menyatukan Nusantara, dia berhubungan dengan kerajaan Campak, dengan kerajaan Vietnam, itu dianggap sahabat semua sama dia. Kenapa? Untuk menghadapi invasi Mongol. Karena Mongol, ya, karena Mongol sudah mengirim pasukan ke Vietnam dan ke Campak. Nah, disitulah Kertanegara mendapati Raja Campak namanya Jayasimawarman yang ketiga. Itu orang yang paling pemberani dan gagah berani. Waktu Putra Mahkota dia dikenal dengan nama Pangeran Harijit. Ya. Nah, dia yang pertama kali berani apa, menangkap dan menawan utusan Kubilai Khan. Disitulah Kertanegara terinspirasi, berani sekali nih Jayasimawarman ini. Padahal Mongol ketika itu sudah menghabisi Baghdad ya? Loh, sudah. Ibu kota Islam. Sudah. Nah, kalau ke Campak dari Cina kan dia nggak perlu lewat laut. Langsung. Situlah. Nah, itu sebabnya karena merasa salut dengan keberanian Jayasimawarman. Digandenglah Jayasimawarman. Kertanegara memberikan anak perempuannya, Ratu Tapasi, untuk menikah dengan Jayasimawarman. Nah itu, disitulah pernikahan itu terjadi. Ratu Tapasi ini menjadi permaisuri kedua. Berarti dari sini Ratu Tapasi? Loh, anaknya Kertanegara. Dari Singosari? Iya. Nah disitulah kemudian dia menjadi permaisuri kedua. Nah, permaisuri yang pertama itu namanya Badrawati. Nah, inilah yang nanti kemudian ketika terjadi meninggal apa, Jayasimawarman III meninggal, itu yang mengganti adalah putranya dari permaisuri pertama. Itu namanya Ceji. Ya, jadi Jayasimawarman yang keempat. Ini marah dengan Raja Vietnam dia. Kenapa? Karena permaisuri ketiga Jayasimawarman ini adalah putri Vietnam. Nah, di sana ada tradisi di Campak itu sama dengan di Jawa. Kalau seorang suami meninggal, maka istri-istrinya akan ikut upacara sati atau upacara
Belapati. Belapati. Gitu. Dia ikut dibakar bersama suaminya. Nah, ketika permaisuri pertama dan permaisuri kedua mengikuti upacara itu, permaisuri ketiga apa? Dilarikan oleh jenderal Vietnam. Wah, itu dianggap memalukan bagi kerajaan Champa. Gimana ini? Nah, itulah akhirnya Jayasima Warman keempat ini yang merasa dipermalukan itu, dia berusaha mau menyerang Vietnam, mengambil 2 provinsi yang selama ini dijadikan mahar untuk perkawinan Jayasima Warman ketiga dengan putri Vietnam. Ternyata dia kalah, tangkap, kemudian ditawan di Vietnam sampai meninggal di sana. Itu sebabnya penggantinya itu adalah putranya Ratu Tapasi, permaisuri kedua, artinya cucunya Kertanegara. Ya, itu ada 2, Jaya Ananda dan Jaya Nanggala, yang diangkat menjadi Jaya Nanggala. Nah, ini nanti keturunan Kertanegara menjadi raja di Champa. Nanti sampai terjadi ketika Vietnam itu mau menguasai Champa lagi, ya. Ibu kota Wijaya itu dikuasai oleh pasukan Vietnam, itu dikirimlah pasukan dari Mojopahit yang dipimpin oleh Gajah Mada pada masa Jaya Negara tahun 1326 Masehi, itu melakukan penyerangan ke Wijaya, dan di sana berhasil membebaskan Wijaya saja, tapi wilayah Vietnam yang lain seperti Panduranga, di Kautara, di Amarawati belum bisa dibebaskan. Nah, itu satu catatan bahwa kita pernah nyerang ke Vietnam dengan Jaya Negara. Nah, nanti pada masa Hayam Wuruk, ya, itu anak daripada Jaya Nanggala, Raja Champa, Jayasima Warman V, ya, itu ada namanya Jebunga. Dia lahir di Jawa dan kemudian tumbuh di Jawa. Nah, karena ibunya ini Muslim, maka dia juga Muslim. Tapi semua catatan itu menyebut orang ini namanya Jebunga. Nah, inilah yang kemudian ketika dia membawa pasukan dari Mojopahit ke Champa dan kemudian merebut wilayah-wilayah Champa yang lain. Jadi mulai dari Wijaya dia merebut Amarawati, Kautara, Panduranga, itu direbut semua sama dia. Dia dianggap raja besar. Di sana disebut bergelar Po Binoswar. Itu. Tapi juga dia dikenal dengan nama Raja Jainal Abidin. Jadi dari nama kita tahu ini ya. Nah, itulah. Nah, kemudian tapi beliau ketika dalam pertempuran, ya, itu beliau gugur dalam pertempuran tahun 1390-an. Nah, itulah kenapa keturunan dia itu banyak. Nah, itu. Salah satunya Sunan Ampel. Nah, di Sunan Ampel itu masih punya darah dari Kertanegara, karena itu ketika beliau datang tahun 1440-an ke sini dengan membawa beberapa bukti, itu diakui sama Mojopahit bahwa dia memang keluarga kerajaan Singosari, turunan Singosari, turunan Mojopahit, turunan Raja Jebunga atau Jainal Abidin. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa dengan kacamata sekarang kemudian mengatakan Mojopahit itu kafir, anti Islam. Loh, enggak. Ini Jebunga itu contohnya. Dia dididik mulai kecil, lahir di sini, mulai kecil di sini, Muslim dia. Dan kemudian diberi bekal untuk merebut kekuasaan di negeri Champa sana. Gitu. Fakta seperti itu. Ya, itulah mulai kita bisa tahu, oh ternyata ini.
ada hubungan-hubungan begitu. Itulah nanti setelah Sunan Ampel datang di Jawa tahun 1440-an itu terjadilah penyerangan dari Vietnam tahun 1446. Wah itu Vietnam dihancurkan kan waktu itu. Nah, itulah yang kemudian sebagian lari ke selatan. Itu nanti juga dicatat di Sulalatu Salatin, sejarah Melayu. Bagaimana orang-orang dari Champa itu lari meminta perlindungan ke Malaka. Nah, itu memang di situ. Jadi kelompok Sunan Ampel sudah lebih dulu ke sini sebelum diserang Vietnam. Itu nanti 1471 itu juga sudah penyerangan terakhir dari Vietnam menghabisi kerajaan Champa. Gitu. Tapi di sini Sunan Ampel dan keturunan dan murid-muridnya sudah dikenal dengan sebutan Wali Songo itu. Itulah yang kemudian awal abad 15 tahun 1500-an Jawa sudah diketahui Muslim. Adipati-adipati di seluruh Pantura itu diketahui orang-orang Portugis Muslim semua. Sekitar 1513 itu Tommy Pires yang datang di sini itu mencatat semua adipati-adipati di sepanjang pantai utara Jawa itu Muslim. Artinya kalau Wali Songo itu didirikan tahun 1470-an ya kira-kira 45 tahun, 45 sampai 50 tahun lah. Itu seluruh Jawa ini Muslim. Kenapa bisa cepat sekali? Ya. Bisa cepat sekali. Pertama gini, Wali Songo itu kan keluarga kerajaan Mojopahit. Jadi jangan digambarkan ini lembaga dakwah, bukan. Walaupun dari sisi keturunan ayah sepertinya ada dari unsur Habib itu ya. Dari Uzbekistan. Samarkand. Masih darah Samarkand. Ya, tapi beliau keluarganya sudah lama tinggal di Champa sana. Jadi itulah ya nanti kita akan ketemu dengan catatan-catatan ini semua. Oh ternyata dari Uzbekistan, dari Samarkand. Ternyata bukan langsung orang asli Samarkand, dia memang lahir di Samarkand dan kemudian dewasa dan kemudian pergi ke Champa. Tapi juga Syekh Ibrahim Samarkandi ini ternyata leluhurnya dari wilayah Tulian. Tulian itu masuk wilayah Kazakhstan, di tepi Laut Kaspia sana. Memang orang-orang Islam kuatnya di sana sampai wilayah Rusia Selatan itu kan itu suku-suku Turania itu ya, ada orang Uzbek, orang Kazakhstan, ada orang Bulgar, ada macam-macam. Itu Muslim semua memang di sini. Karena pertama keluarga kerajaan sendiri itu ya. Iya dari keluarga kerajaan. Ya